Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rahmawati. Hari ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi audit report lag dengan kantor akuntan publik sebagai variabel moderating. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing 1, Profesor Dr. Aji Suratman, AKM MCA CPMA, kemudian pembimbing 2, Ibu Dr. Hamila SE AKMM. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Dewan Penguji. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bab 1 latar belakang. Perusahaan yang telah go public memiliki kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh auditor eksternal. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang berguna untuk investor dalam mengambil keputusan berinvestasi. Menurut pernyataan standar akuntansi (PSAK), manfaat laporan keuangan akan berkurang jika laporan keuangan tidak tersedia pada waktu yang tepat. Kemudian, fenomena keterlambatan di BI dirangkum pada 2015 hingga 2019. Adanya fenomena keterlambatan pelaporan keuangan, maka perusahaan akan diberikan sanksi. Kemudian, identifikasi masalah. Setelah saya identifikasi, ternyata yang pertama adanya peraturan atau regulasi, adanya sanksi yang telah disepakati di BI, kemudian adanya asimetri informasi, kemudian saya membatasi batasan masalah dengan hanya Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Audit Internal, ukuran perusahaan terhadap audit report lag dengan KAP sebagai variabel moderating pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 hingga tahun 2020. Rumusan masalah ada 9, yaitu apakah terdapat pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Audit Internal, ukuran perusahaan secara parsial maupun secara simultan terhadap audit report lag. Kemudian, apakah terdapat pengaruh kantor akuntan publik sebagai variabel moderasi dapat mempengaruhi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Audit Internal, dan ukuran perusahaan. Tujuan penelitian di sini yang pertama adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Audit Internal, ukuran perusahaan terhadap audit report lag dengan manfaat penelitian supaya dapat bermanfaat untuk auditor, entitas, ataupun akademisi. Bab 2 yaitu grand teori dan kajian literatur. Grand teori yang pertama adalah agensi teori, kedua signaling teori, kemudian compliance teori, stewardship teori, dan stakeholder teori. Untuk kajian literatur ada audit report lag, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Audit Internal, ukuran perusahaan, dan kantor akuntan publik. Berikut desain penelitian yang saya buat. Ada pula hipotesis dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, terdapat pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Audit Internal, ukuran perusahaan secara parsial maupun secara simultan terhadap audit report lag. Dan KAP dapat memoderasi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Audit Internal, dan ukuran perusahaan terhadap audit report lag. Bab 3 mengenai metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif dengan teknik dokumentasi. Pemilihan sampel dengan purposive sampling,
perusahaan perbankan yang terdaftar di BI pada tahun 2015 hingga 2020 dan terkumpul 42 perusahaan yang sesuai dengan pemilihan sampel purposive sampling. Data yang diuji adalah data panel dan akan diuji menggunakan program statistik IFUS 9. Teknik analisis data. Yang pertama adalah penentuan model data panel. Karena data panel sudah ditemukan, maka akan diuji. Yang pertama adalah uji Chow, uji Hausman, uji LN test untuk memperoleh hasil, yaitu apakah common effect model atau random effect model atau fixed effect model. Berikut hasil persamaan uji Chow, uji Hausman, dan uji LM. Maka uji persamaan pada regresi ini, hasil kesimpulannya adalah fixed effect model menjadi uji yang terbaik untuk penelitian ini. Berikut hasil persamaannya. Berikut ringkasan hasilnya, yaitu hipotesis 1 itu tidak signifikan karena berdasarkan kesimpulan di sini nilai probabilitasnya di atas 0,05. Hipotesis 2 itu signifikan karena signifikansinya di bawah 0,05. Kemudian audit internal tidak signifikan. Ukuran perusahaan signifikan, dan secara simultan Dewan Komisi Independen, Komite Audit, Audit Internal, ukuran perusahaan berpengaruh dan signifikan terhadap audit report lag dengan R-square 0,93. Artinya adalah secara simultan pengaruh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi audit report lag secara keseluruhan yaitu adalah 93% dan sisanya adalah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Kemudian yaitu ada variabel 6, keterakutan publik dalam memoderasi Dewan Komisaris Independen, yaitu adalah tidak dapat memoderasi karena nilainya di atas 0,05. Kemudian hipotesis 7, keterakutan publik juga tidak dapat memoderasi. Hipotesis 8, keterakutan publik juga tidak bisa memoderasi audit internal. Dan yang terakhir, hipotesis 9, keterakutan publik dapat memoderasi ukuran perusahaan terhadap audit report lag. Kesimpulannya adalah hasil analisis regresi pada data panel menunjukkan fixed effect model yang tepat, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dewan Komisaris Independen, audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Namun, variabel komite audit dan ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Hasil analisis secara simultan atau bersama-sama Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Audit Internal, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Kemudian yang terakhir adalah hasil analisis variabel moderasi keterakutan publik, yaitu memperlemah variabel Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Audit Internal terhadap audit report lag. Namun, keterakutan publik dapat memoderasi atau memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit report lag. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.